Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo rekan-rekan semuanya, seneng banget Tika ketemu lagi dengan kalian setelah sekian lama Tika nggak bikin video. Sekarang kita bakal bahas nih terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh dosen penguji setelah kita melakukan pemaparan di seminar proposal. Bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mempersiapkan sempronya, Tika doain semoga kalian selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan juga yang terpenting kesehatan, biar kalian semua bisa menjalani proses ini dengan happy dan juga lancar sampai akhir. Amin. Oh iya, tenang aja karena pertanyaan yang aku siapin ini juga aku siapin jawabannya. Jadi kalian gak usah menerka-nerka, ya kalau ditanya pertanyaan kayak gitu jawabannya apa ya? Kalian dengerin aja yang lengkap dan kalian sesuaikan jawabannya dengan penelitian yang akan kalian bawakan, oke? Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja bahas mulai dari pertanyaan pertama. Sekarang aku bakal sok-sokan nih jadi dosen pengujinya yang akan melontarkan pertanyaan ke teman-teman semua. Oke, pertanyaan pertama. Baik Mbak, Mas, bisa dijelasin kenapa kamu milih judul penelitian ini? Padahal variabel-variabel ini kan sudah sering ya diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, loh, gimana cara jawab pertanyaan kayak gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Sebelumnya, terima kasih Bapak, Ibu atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengapa saya memilih judul penelitian yang di dalamnya terdapat variabel-variabel yang memang mungkin sudah sering diteliti. Sebelum menentukan judul yang saat ini saya ambil, saya telah melakukan riset penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam pemilihan variabel, metode, ataupun objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana penelitian-penelitian terdahulu tersebut telah saya cantumkan di tabel penelitian terdahulu pada bab 2. Dari sekian banyak penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang saat ini saya lakukan. Hal ini meliputi kombinasi variabel, pemilihan dasar teori pada definisi operasional, yang tentunya telah saya sesuaikan untuk menjawab permasalahan yang saya temukan pada objek penelitian saya. Sehingga, walaupun variabel yang telah saya pilih sering ditemukan dalam penelitian sebelumnya, namun penggunaan variabel ini memang telah sesuai dan dapat membantu penyelesaian masalah di objek penelitian. Inilah yang kemudian menjadikan penelitian saya tetap memiliki orisinalitas dan tentunya juga berkontribusi pada pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, itu tadi jawaban yang bisa kalian gunakan untuk memberikan wawasan gimana sih caranya aku jawab pertanyaan macam itu gitu, oke? Tentunya kalian juga harus sesuaikan ya sama rasionalisasi kalian untuk menjawab kenapa sih kamu kok milih variabel atau milih judul itu gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Biasanya setelah ditanya kenapa judulnya itu, ditanya juga nih, kenapa sih kok milih objek penelitian itu? Oke Mbak, oke itu alasanmu udah milih judul itu ya. Sekarang boleh dijelaskan kenapa objek penelitian kamu dari sejumlah objek penelitian, kenapa kamu memilih objek penelitian ini? Nah, gimana tuh cara jawabnya? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban seperti ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, penentuan objek penelitian yang saya ambil saat ini telah melewati serangkaian pertimbangan dan juga observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Observasi saya lakukan pertama kali saat mengikuti kegiatan magang mahasiswa selama beberapa bulan di perusahaan X. Hal inilah yang membuat saya semakin memahami dan juga tertarik untuk melakukan observasi lebih lanjut, serta mengetahui kontribusi apa yang dapat saya berikan sebagai seorang akademisi. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah permasalahan yang kemudian saya dapat teliti lebih lanjut, yang harapannya dapat membantu dalam proses pengambilan kebijakan ataupun pertimbangan manajerial dalam perusahaan. Tentunya dalam hal ini perusahaan X juga sangat terbuka dan juga menerima secara positif terkait perencanaan penelitian yang akan saya lakukan.
Nah, gimana? Udah dapat gambaran kan ya? Tetap sesuaikan dengan dengan jawaban asli kalian gitu. Itu aku hanya sekedar memberikan referensi gimana sih caranya untuk menjawab pertanyaan kenapa kamu milih objek penelitian ini. Biasanya pasti kalian punya experience tertentu dong. Kenapa kok akhirnya ya udah deh aku milih objek penelitian ini buat aku teliti di skripsiku. Entah mungkin juga karena deket sama rumah kalian dan kalian tahu seluk-beluk perusahaan itu, atau mungkin juga ada rekan yang pernah memang sharing dengan kalian dan lain sebagainya. Itu terserah kalian juga, oke? Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih. Karena biar nggak terlalu panjang videonya, next aku bakal bikin video baru lagi. Tapi untuk sekarang kita bahas 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan ketiga. Oke, Mbak, ini kenapa ya jumlah sampel penelitianmu cuma segini? Padahal populasinya lumayan banyak nih ya. Apa yang mendasari kamu memilih sampel dalam penelitian? Nah, gimana tuh kalau misalkan kamu ditanya dasar pengambilan sampelmu? Kalian bisa jawab pertanyaannya dengan seperti ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Bapak Ibu. Sebelumnya dalam penelitian saya menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling untuk mencari sampel yang dapat merepresentasikan populasi saya. Dari 120 orang karyawan sebagai populasi dalam perusahaan X, sampel yang terpilih hanya sebesar 58 orang yang telah terseleksi dalam kriteria sampel yang telah saya tetapkan. Adapun kriteria tersebut adalah karyawan tetap dan juga karyawan kontrak perusahaan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu. Penetapan kriteria ini saya dasarkan oleh kesesuaian dengan topik yang saya angkat mengenai pemahaman implementasi budaya organisasi perusahaan. Dan pemilihan kriteria tersebut, Bapak Ibu, saya pilih berdasarkan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun, karyawan telah beradaptasi dengan budaya organisasi yang diterapkan dalam perusahaan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam keseharian ia bekerja. Selain itu, ada kriteria lain dalam pemilihan sampel ini, yaitu adalah karyawan yang telah mengikuti pelatihan kompetensi yang juga dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, dengan harapan karyawan tersebut benar-benar memahami tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Sehingga hal ini juga sesuai dengan topik yang saya angkat dalam mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah populasi yang pada awalnya sejumlah 120 orang, kini menjadi 58 orang yang telah terseleksi dalam kriteria sampel yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi teman-teman 3 pertanyaan dan juga 3 jawaban yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk mempersiapkan seminar proposal kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi pertimbangan untuk kalian mempersiapkan jawaban-jawabannya nih. Oke? Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di part selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!